Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Oke Gas, terngiang Mas ya, lagu Oke Gas yang merupakan lagu khas ketika kampanye dan akhirnya sekarang Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mereka sudah melantik jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan hingga tadi pagi ada sekitar 7 utusan khusus presiden yang juga dilantik di istana. Secara jumlah kuantiti jauh lebih besar, bahkan kabarnya ini dalam sejarah Republik Indonesia ini merupakan kabinet terbesar dengan julukan Kabinet Merah Putih. Kabinet gemoy, ada juga yang bicara seperti itu. Intinya adalah kita lihat dengan jumlah yang begitu banyak di kursi menteri, apakah ini indikasi kemudian untuk akomodir partai politik atau justru memang untuk memperkuat negeri. Kita coba akan lihat nanti bagaimana kinerja paling tidak 100 hari pertama dari Kabinet Merah Putih. Tapi yang penting saat ini Kabinet Merah Putih sudah siap. Oke gas, kita akan bahas tuntas di catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga melibatkan nanti mahasiswa dari UPN Jakarta. Kami yakin mahasiswa sudah hafal kan nama-nama menteri. Apa namanya? Menteri, wakil menteri udah hafal sebagian. Karena secara total akumulasi kami itu ada 109 menteri, wakil menteri dan juga kepala badan. Tugasnya sekarang ngapalin nama menteri. Persis, apalagi secara nomenklatur banyak juga yang dipecah. Ada yang tadi kementerian hanya satu saja, tiba-tiba sekarang jadi 3. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Contohnya salah satunya. Betul, kita coba akan bahas lagi langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa satu persatu, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat juga Ketua Komisi saat ini, Ketua Komisi 3. Selamat Bang Habib. Dan yang satu ini juga ini agak panjang sekarang titelnya ya. Ini ada Mas Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Catatannya masih banyak loh Maria. Gitu. Semoga nggak ada limitasi ya nanti pada saat berbicara ya. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar FH Unsud Purwokerto. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami heran kok narasumber malam hari ini kompak, blazernya warna biru tua gitu ya. Ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam Mas Adi Praitno. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan blazernya sama warna dengan Mas Deduki. Sandro, saya nggak ada jas lagi. Kemarin ada 5 warna dibawa semua. Menyembunyikan, kita janjian sudah. Oh janjian. Kode keras nih kayaknya. Dan juga ada Bang Slamet Ginting, pengamat politik dari UNAS. Assalamualaikum, selamat malam Bang Slamet Ginting. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Bang Slamet Ginting. Ada yang mengatakan ini betul-betul PR yang luar biasa karena target dari pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari ke depan ini ditunggu-tunggu oleh publik. Dengan sudah dilantiknya para menteri, wakil menteri, kepala badan, sampai ada istilah utusan khusus presiden. Menurut Bang Slamet, apakah efektif secara kuantiti, secara postur kementerian? Ya, tentu saja publik ingin melihat transformasi di pemerintahan baru Prabowo Subianto. Utamanya tentunya melihat misalnya hal-hal yang harus diperbaiki dari pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya indeks prestasi, indeks korupsi, indeks demokrasi, dan juga kesulitan rakyat untuk mencari lapangan pekerjaan, kesulitan untuk biaya hidup sekarang. Nah itu mestinya menjadi konsentrasi yang menjadi prasyarat untuk membangun itu adalah kehadiran Second Kabinet. Second Kabinet itu tentunya juga kabinet yang mesti diisi oleh orang-orang dengan kemampuan teknis dan profesional di seluruh bidangnya tanpa terpengaruh oleh kalkulasi politik. Dan tadinya saya berpikir bahwa Presiden Prabowo akan mengadopsi cara dari Presiden Soeharto, di mana komposisinya sangat second kabinet. Orang-orang profesional ditaruh di bidangnya dan
tokoh-tokoh politik memang diberikan tempat, tapi tidak sebanyak itu, sehingga sangat efektif. Apalagi Prabowo dengan background militer tentu memahami birokrasi militer itu kecil, efektif, bahkan sebagai orang pasukan khusus sangat spesial, sehingga sangat memudahkan untuk pelaksanaan tugas, keberhasilan tugas. Dengan banyaknya komposisi, terutama tadi yang Anda bukakan misalnya staf khusus presiden, utusan khusus presiden. Menurut saya komposisinya itu justru sebenarnya bisa dialokasikan misalnya bidang kepemudaan. Kenapa bukan di Kementerian Kepemudaan dan Olahraga? Kemudian utusan agama, kenapa juga tidak di bawah Kementerian Agama? Ini supaya birokrasinya tidak gemoy dan itu membuat tidak efektif. Karena kalau tidak efektif juga, maka dalam pengambilan keputusannya sehingga banyak kepentingan banyak yang harus diakomodasi dari kepentingan partai politik. Katanya partai politik siap apapun yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo karena ini hak prerogatif Presiden. Karena itu seharusnya antara ucapan dan juga tindakan harusnya selaras begitu. Jadi jangan kemudian kami terserah hak prerogatif Presiden diberikan posisi menteri atau tidak, tapi jangan kemudian kasak kusuk di belakang. Nah, saya kira ada yang begitu, Bang Slamet? Saya kira politik ya seperti itu. Tentu caranya adalah meminta cara Prabowo membuat kabinet gemoy ini menurut saya salah satunya adalah upaya mengakomodasi kepentingan partai politik agar pemerintahannya tidak diganggu terutama oleh partai politik. Tapi di sisi lain kabinet gemoy juga memberikan peluang bagi Prabowo Subianto untuk menempatkan profesional-profesional di tempat-tempat yang memang khusus dia paham dan juga memberikan tempat untuk politikus sebagai akomodasi kepentingan politik. Bang Slamet bukan kali pertama, sudah sering Prabowo mengucapkan ya, Maria ingin merangkul seluruh kekuatan yang ada karena sejujurnya tugas untuk membuat adil, makmur, sejahtera di negeri ini sangat berat, kata Prabowo. Ya betul, saya kira ini ciri khasnya Prabowo ingin merangkul. Tapi kan di dalam politik juga bukan semata-mata merangkul, dia juga harus mampu memimpin orkestrasi politik antara tokoh-tokoh yang memang dinilai layak sebagai second kabinet dan juga tokoh-tokoh politik. Nah, bagaimana Prabowo mampu mengorkestrasi, inilah yang sedang ditunggu-tunggu. Apakah kemudian upaya melakukan penggemukan kabinet, karena ini kalau kita lihat di era Dwi Kora II, ini adalah pada saat menjelang jatuhnya Presiden Soekarno, itu kabinet 100 menteri adalah kabinet di mana beliau gamang. Maka jangan heran juga ketika para pengamat atau ilmuwan politik juga mengatakan Pak Prabowo juga sedang gamang, terutama dengan kemungkinan tuntutan partai-partai pendukungnya, tuntutan yang tiba-tiba ingin bergabung dalam pemerintahannya. Nah, ini harus dibuktikan nanti bahwa Prabowo harus bisa membuktikan bahwa dia bertujuan untuk merangkul sebanyak-banyaknya untuk persatuan nasional. Oke. Ya. Sampai di sana dulu, saya langsung mau ke Mas Uki kalau gitu. Mas, betulkah kemudian pada saat untuk menentukan kabinet merah putih ini Prabowo dalam posisi yang gamang begitu untuk mengakomodir besarnya jumlah partai politik di koalisi ya? Ya, pertama-tama saya harus berterima kasih dulu ya kepada Prof. Slamet ya, yang sudah menyampaikan apa yang menjadi concern beliau atau mungkin concern publik pada umumnya ya, dalam kaitannya dengan postur kabinet yang kita punyai hari ini. Tapi begini, ini bukan kabinet gamang ya. Jadi begini, saya harus membuka dulu dari perjalanannya. Undang-Undang Kementerian tahun 2008 saat itu ya mengatakan bahwa bidang pembangunan yang harus dihandle oleh pemerintah, handle dalam tanda kutip ya, itu adalah sebanyak 46 bidang pembangunan. Namun saat itu jumlah kementerian itu dibatasi oleh undang-undang sebanyak 34 kementerian ya. Alhasil apa yang terjadi? Alhasil banyak kementerian-kementerian yang dimana itu satu kementerian itu
membidangi lebih dari satu bidang pembangunan. Contoh misalnya ya, Kementerian PUPR ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat ya. Karena saat itu pemerintah sedang fokus kepada pembangunan infrastruktur, maka yang namanya sektor pembangunan perumahan rakyat ini harus rela mengorbankan dirinya, ya. Atau kemudian adalah Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena fokus atensi publik saat itu pada pendidikan, ya, maka sektor pembangunan yang namanya kebudayaan ini harus rela mengorbankan dirinya. Padahal kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017, sektor pembangunan yang namanya kebudayaan ini bertanggung jawab atas pembentukan karakter bangsa. Kalau diberikan tanggung jawab sebesar itu, namun hanya dipimpin oleh seorang dirjen, rasanya ini besar tanggung jawab daripada kewenangan. Tapi kan kalau Gitu. kita lihat filosofinya kan memang untuk memperingkas birokrasi, Mas. Kementerian itu digabungkan. Sebentar. Maka kemudian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah memisahkan yang namanya tadi penggabungan penggabungan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ada di satu kementerian menjadi dua. Kalau sebelumnya kita mengenal jumlah kementerian yang sedikit, tapi urusan yang ditangani itu gemuk, sekarang enggak. Sekarang kita jumlah kementerian ya 41 menteri sektoral, 7 Menko, 5 badan ya. Kementerian sektor dengan badan kalau digabung itu 46 sesuai dengan bidang pembangunan. Ya, yang digariskan oleh undang-undang. Menko ini adalah urusannya coordinating atau mengkoordinir ya. Itu harapannya apa? Harapannya adalah begini. Kita itu 2045 pilihannya cuma dua, either or. Kalau enggak kita jadi negara maju, maka kita terjerembab di middle income trap. Kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa aja, kita akan terjerembab di middle income trap. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi negara, jadi tim kami di pemerintahan sudah menghitung. Kalau mau menjadi negara maju GDP-nya sekian, maka per tahun itu setidaknya itu pertumbuhan kita harus 8%. Ya, kalau pertumbuhan 8%, sekarang kita kan di 5, sekian. Artinya kita harus mengejar nih, ya. Harus ada terobosan dan terobosan ini harus bernyali. Kalau bernyali harus keluar dari kebiasaan yang biasa-biasa aja. Dan ini artinya apa? Kita harus percaya diri bahwa setelah ini kesuksesan RI ini berada di segala bidang pembangunan. Pertanyaan selanjutnya Mas Uki, mungkin kementerian bidangnya sudah sangat spesifik. Bang Habibur Rahman juga harus menjawab bagaimana dengan kapasitas dari setiap individu di setiap kementerian tersebut. Apakah punya bensin yang penuh agar gaspol atau malah bensinnya sesat lagi Bang Habibur Rahman. Kita jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Bang Habibur Rahman sebenarnya sudah siap pegang mic Bang Habibur Rahman. Tapi boleh kita ke Mas Adi dikit aja ya Bang Habibur Rahman. Ke Mas Adi dikit Bang Habibur Rahman. Mas Adi apakah sepakat jangan dijuluki ini kabinet gemoy. Tapi istilah Mas Dedo kita ada apa? Kabinet yang fokus. Ya saya kira begini, kita ini baru punya menteri yang relatif jumlahnya lebih banyak dari 2 periode sebelumnya. Dibandingkan dengan SBY dan Jokowi tentu ini adalah postur yang sebenarnya jauh lebih besar. Kalaupun toh agak mau ditarik ke belakang tentu waktu zamannya Soekarno itu lebih dari 120. Ini kan eksperimen politik. Nah per hari ini sebenarnya kita itu tak perlu lagi berdebat apakah ini posturnya gemuk atau posturnya kurus. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana problem-problem kebangsaan itu selesai. Tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi orang susah, tak ada lagi biaya pendidikan itu mahal, tak ada lagi orang-orang kemudian untuk sehat itu menjadi mahal dan seterusnya. Tapi kan itu mengukurnya butuh waktu lama, Mas. Karena begini, justru karena posturnya begitu gemuk, karena kalau saya membaca rata-rata secara umum, yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah orang-orang yang terbaik. Oke, bahwa ada kesan politik akomodasi itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada ingin merangkul semua pihak itu tidak bisa dibantah. Tapi yang paling penting adalah pembuktian. Karena saya melihat bahwa orang yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah yang kalau kita lihat dari jauh mereka yang terbaik di partainya, di organisasi dan di kalangan profesional. Kalau kita cek satu persatu yang jadi menteri,
Mereka itu adalah ketua umum partai, wakil ketua umum partai, sekjen partai dan seterusnya. Ini adalah elit-elit kunci yang saya kira minimal sudah teruji di partainya. Artinya partai-partai yang saat ini terutama partai yang lolos ke parlemen, mereka kan sudah melakukan sebuah uji bagaimana mereka itu bisa menunjukkan satu kemampuan secara teknis dan politis. Begitupun misalnya kalau kita cek dari kalangan ormas, itu adalah 2 ormas besar, sekjen orang nomor 2 itu jadi menteri. Prof. Abdul Muhdi, kemudian Gus Ipul, saya kira orang-orang penting. Mic-nya lebih dekat boleh. Begitupun dengan kalangan-kalangan profesional. Kita bisa cek semuanya adalah orang yang terbaik. Yang ingin saya katakan adalah ketika koalisinya besar, ketika orang-orang terbaik di partai, di profesional, organisasi itu adalah yang terbaik yang didelegasikan untuk mengakselerasi semua visi misi dan janji Prabowo dan Gibran, maka untuk 4 tahun, 5 tahun ke depan tak ada lagi orang susah, tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi pertaruhannya adalah bagaimana kinerja itu menjadi konkret dan nyata, Mas. Apalagi support sistem politiknya per hari ini ada kecenderungan semua partai politik itu mendukung sekalipun tidak menjadi bagian di parlemen. PDIP menyatakan mendukung sepenuhnya Prabowo. Nggak tahu Gibran disebut atau tidak, mestinya disebut Gibran. Mendukung Prabowo dan Gibran sekalipun per hari ini tidak ada kadernya yang jadi menteri. Begitupun dengan Nasdem. Saya kira sebagai sebuah support politik ke depan, semua kebijakan politik Prabowo dan Gibran tidak akan ada resistensi, tidak akan ada penolakan, tidak akan ada orang yang kemudian protes. Oleh karena itu di tengah begitu banyak instrumen dan kekuatan politik berkumpul diakumulasi oleh Prabowo, maka saatnya lah ke depan tak ada lagi cerita bahwa persoalan-persoalan yang kemudian belakangan ini sering kita dengar itu tidak ada lagi terjadi di kita. Harapan terbesar kita minimal yang belum pernah dilakukan oleh 2 presiden sebelumnya adalah kemandirian pangan. Penting, Mas. Ini tentu untuk mensuplai bagaimana makan bergizi gratis itu bisa tuntas dan setuntas-tuntasnya. Kalau makan gizi gratis ini bisa berjalan dengan efektif, bisa bekerja dengan cepat. Saya termasuk yang meyakini akan terjadi siklus ekonomi yang bergerak di tingkat lokal. Bisa bayangkan ada 30-40 ribu titik makan gizi gratis di seluruh Indonesia. Setiap satu titik dapur itu butuh 5.000 orang atau sampai 20.000 orang. Itu kan secara tidak langsung kebutuhan dan gerak ekonomi kita itu akan mantap dan terorganisir dengan baik. Ini secara teori, ini keinginannya. Oleh karena itu ketika kita punya menteri, wakil menteri, dukungan politik yang berlimpah, disitulah saya ingin mengatakan. Jadi ke depan tak ada cerita menteri ini tidak bisa mewujudkan semua keinginan Prabowo dan Gibran. Kalau tidak sanggup, saatnya untuk diganti. Saya kira banyak orang baik di negara ini bisa bekerja cepat, bisa mewujudkan semua misi. Saya kira di situ aja Bang, perdebatannya. Ya, langsung Bang Habib, apakah kemudian kita bisa memastikan 109 nama yang kemarin dilantik oleh Pak Prabowo ini bisa mewujudkan cita-cita Pak Prabowo untuk kemudian membuat Indonesia adil, makmur, sejahtera, tidak ada orang susah, tidak ada orang miskin? Itu gampang dijawab, tapi yang penting perlu saya sampaikan dulu ya adalah bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan pemfokusan ini merupakan penyerapan dan implementasi dari yang namanya aspirasi publik. Kami saya 5 tahun di DPR, apa yang disampaikan dan diwujudkan sekarang, apa yang dievaluasi di dalam 5 tahun tersebut, misalnya terkait kementerian yang terlalu gemuk. Justru sebelum ini kementerian-kementerian terlalu gemuk. Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Orang tuh lupa HAM-nya. Orang tahu ya Kementerian Hukum selama 5 tahun hampir nggak pernah ada isu-isu HAM yang dibahas serius dalam setiap raker. Karena terlalu banyak fungsinya dan di situ ada mungkin 6 sampai 7 direktorat jenderal yang tidak ada relate satu sama lain. Misalnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Itu terkait pengesahan badan hukum, parpol, organisasi, PT dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jauh sekali itu. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu jauh sekali lagi. Apalagi Direktorat Jenderal HAM di ujung sana. Bahkan disebut pun jarang dalam setiap raker. Begitu juga Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Karakteristik persoalannya kurang lebih sama. Itu menjadi perbincangan, menjadi keluhan, menjadi evaluasi dalam setiap raker-raker di DPR, ya. Nah, karenanya ketika keluhan tersebut diakomodir, ini bukan datang dari langit.
tadi ada juga di acara yang lain mengatakan partisipasi publiknya gimana? Lah ini hasil dari penyerapan partisipasi publik selama 5 tahun lebih, ya kan? Nah, kalau kita bicara orang per orang ya sudah sangat paham kita bahwa itu adalah orang-orang yang matang di masing-masing bidang, orang yang punya pengalaman di bidang pengawasan. Kita sebut nama, misalnya Pak Yandri, ya. Beliau sangat paham tupoksinya di komisi di DPR selama ini. Karena kita kan di bidang pengawasan, kita tahu sekali sektor-sektor mana yang perlu diperbaiki. Begitu juga siapa lagi? Christina Aryani. Kemudian siapa? Roro. Ya kan ya, itu orang-orang yang ngerti sekali karena di bidang pengawasan mereka sangat kritis dalam membedah persoalan mitra-mitranya di DPR. Giring Ganesa, Bang. Giring Ganesa, ya kan dia paham sekali gitu loh persoalan-persoalan di bidang yang diberikan tugas kepada dia. Sehingga ya saya hakul yakin orang-orang tersebut bukan sekedar pasang nama, ya kan ya, tapi orang yang punya kapasitas untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Pak Prabowo. Jadi bukan semata akomodatif di awal saja, kita lihat cek ombak yang kerjanya benar lanjut. Brother, kita ini cara berpikirnya harus kita tinggalkan cara berpikir yang terkotak-kotak. Ya kan ya, mengakomodir kita stigma sebagai cara berpikir yang jelek. Kita pertentangkan dengan cara berpikir kita ingin membangun kabinet yang kuat. Enggak begitu cara kita berbangsa dan bernegara. Ya. Dua-duanya bisa kita lakukan dengan tone yang positif. Mengakomodir itu bukan tone negatif kalau bagi kita bangsa Timur. Kita selalu mengakomodir dengan sesama anak bangsa, ya kan ya, merangkul dengan sesama anak bangsa. Itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi dengan semangat profesionalisme, dengan semangat orang-orang yang ditempatkan itu adalah orang-orang yang berkualitas. Jadi kalau kita selalu mempertentangkan, ya, ini tidak boleh karena ini dianggap mengakomodir. Padahal tokoh-tokohnya yang orang-orangnya yang kita rekrut, yang kita tempatkan adalah orang-orang yang profesional, nggak akan jalan. Ya, nggak akan jalan kerja-kerja kita sebagai anak bangsa. Tapi kalau abang lihat secara personal karakter dari Presiden Prabowo Subianto, kalau ada yang memang kerjanya nggak becus, nggak sesuai dengan target, akan langsung tegas. Jadi gini. Kita juga jangan membangun ketakutan-ketakutan seperti itu. Bukan ketakutan sih Bang. Kita saling nakut-nakuti, saling ancam-mengancam. Yang seperti itu siapapun presidennya pasti tahu kok. Apakah Pak Prabowo, apakah presiden-presiden sebelumnya, kalau tidak perform kan tanggung jawab tertinggi ada di beliau. Presiden, ya. Hak beliau, hak prerogatif, itu aturan konstitusi. Jadi nggak perlu kita takut-takuti menteri kalau kerja nggak becus, sekian hari kamu pasti bisa. Nggak perlu, dia udah tahu sendiri. Sudah tahu sendiri, ini bukan anak kecil lagi Pak. Ini tokoh-tokoh ya yang punya karakteristik dan lain sebagainya ya, sudah paham tupoksinya, sudah paham resiko kerjanya, gitu loh. Oke, Prof, itu sepakatkah Anda, Prof, bahwa yang ditempatkan saat ini memang sudahlah orang-orang yang profesional di bidangnya dan ini bukan politik akomodatif? Iya, jadi begini, ini termasuk mahasiswa yang hadir di sini ya. Jadi kalau di kampus itu kan dulu ada namanya LKMM, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa. Nah, ini penting, ini harus ikut saudara. Masih ada Pak ya? Masih ada. Lah, dalam hal Pak Prabowo, Gibran, ini adalah bagian pilihan suatu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang adaptif, suportif, dan responsif. Sebab Pak Prabowo ini memang lama di militer, tapi juga punya politik. Perpaduan inilah yang saya kira menjadikan suatu politik sekarang kabinet dalam arti penting tafsir gemuk boleh. Tafsir yang lain spesifik, fokus bisa. Tergantung pilihan yang mana. Kalau menurut saya itu adalah pilihan fokus dari suatu kementerian. Karena apa? Contoh bidang hukum. Bidang hukum sekarang sudah dipisah. Hukum, kemudian imigrasi, kemudian terkait dengan HAM kaitannya dengan LP. Ini suatu yang sejak dulu masalah hukum itu juga problem menghendaki tuntutan zaman. Contoh sekarang misalkan, kapan undang-undang perampasan aset hadir? Kapan undang-undang pembuktian terbalik hadir? Ini harus difasilitasi. LP demikian juga. Sejak dulu namanya LP itu adalah over capacity. Salahnya di mana? Apakah karena kita salahnya itu terus memidana orang? Apakah tidak ada alternatif? Sekarang sudah ada alternatif restoratif justice. Ini saya kira suatu terobosan-terobosan baru. Jadi jangan sampai negara itu menjadi beban. 300% loh Mas. Jadi kalau orang Jawa kayak gesek, rempeyek itu, tidur sambil berdiri.
Kan ngeri sekali. Lah, ini solusi, ini sudah tidak berkemajuan. Oleh karena itu menteri yang sekarang ini kalau nggak Pak Yusril kemudian Wamennya harus bisa membuat suatu analisis terobosan baru. Apakah ada alternatif lain? Kalau enggak, jalan di tempat. Ini suatu kondisi yang terus menerus dari presiden ke presiden tidak ada suatu penyelesaian. Kemarin ada langkah tentang pembinaan di luar, bagus. Walaupun sekarang sudah ada LP terbuka. LP terbuka itu tidak usah dijalani tapi di luar. Kemudian sekarang ada percepatan, misalkan sekarang 70% itu kalau di LP itu kan narkotik. Bagaimana penyelesaian yang ada? Yang menarik, kalau saya kabinet sekarang sebagai orang hukum adalah ketegasan presiden tegas, penindakan dan keras. Ini yang belum muncul. Karena kalau kita lihat tren korupsi sekarang itu masih begitu-begitu. Keras ini dalam arti seperti apa, Prof ya? Keras maksudnya Keras apa, Prof? ini memang suatu pilihan. Tujuan hukum itu bisa retributif, bisa rehabilitatif. Sekarang pertanyaan kapan yang retributif pembalasan? Ya dibalas. Misalkan kasus korupsi. Sekarang kan stagnan. Bahkan kita drop angkanya. Lah ini harus keras. Tegas dan keras. Lah tampaknya kok semakin turun. Dari situasi ini seperti yang tidak menguntungkan sehingga seolah-olah kalah negara dalam menangani masalah korupsi. Apakah ini karena penegak hukumnya, apakah karena aturannya, ataukah karena budayanya? Ini saya kira yang harus dipecahkan. Sehingga ke depan itu aspek hukum menjadikan tolak ukur dalam penindakan-penindakan profesi kliennya. Gitu. Baik. Menarik. Mas Adi tadi sangat optimis, Mas Adi Praitno, sangat optimis bahwa kalau memang targetnya tercapai, perform patut kita apresiasi. Tapi kalau sebaliknya Mas, karena banyak juga pernyataan dari Menteri tadi yang ketika diwawancara wartawan, kantornya masih belum tahu kemana. SDM-nya nanti diserap dari mana juga masih tanda tanya sampai sekarang. Ya saya kira memang persoalan restrukturisasi karena ada sejumlah kementerian yang kemudian dipecah dan ada penambahan sejumlah menteri terkait dengan program-program strategis tentu membutuhkan waktu yang tidak gampang untuk melakukan sinkronisasi. Seperti misalnya soal Kementerian Ketahanan Pangan tentu akan begitu banyak kementerian-kementerian sebelumnya yang disedot, mungkin dari perdagangan, mungkin dari ekonomi dan semacamnya. Nah, secara prinsip sebenarnya ini pesta sudah selesai. Pelantikan presiden dan wakil presiden sudah selesai. Menteri dan wakil menteri sudah selesai dilantik. Kepala badan sudah dilantik. Saatnya pembuktian bahwa dengan begitu banyak jumlah menteri, wakil menteri, utusan khusus, kepala badan, ini mampu menjawab semua persoalan-persoalan serius kebangsaan kita. Saya masih mengingat satu persatu pernyataan Prabowo Subianto saat pelantikan waktu itu. Prabowo mengatakan, kita jangan terlampau terlena dengan angka-angka. Kita juga jangan terlampau terlena dengan Indonesia hanya karena masuk G20. Jangan terlampau terlena dengan hal-hal yang sifatnya Indonesia disebut sebagai ekonomi 16 dunia terbaik dan seterusnya dan seterusnya. Kata Pak Prabowo, bukankah kita masih merasakan kemiskinan, keterbelakangan, stunting dan seterusnya itu menjadi serius untuk dipenuhi. Nah, dalam konteks itulah Prabowo ingin membuka mata semua orang bahwa kita itu per hari ini masih mengalami persoalan-persoalan yang cukup akut terkait dengan pendidikan yang mahal. Begitu banyak misalnya persoalan-persoalan kesehatan, orang sakit tapi ke puskesmas kemudian terlantar gara-gara BPJS. Hal-hal yang sifatnya diulang dan harapan terbesarnya di kabinet yang baru, entah itu gemoy, entah itu gemulai dan seterusnya, tunjukkan bahwa persoalan kebangsaan kita itu selesai. Saatnya menteri, wakil menteri dan kepala badan ini menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa gemuk itu, bahwa obesitas itu adalah biang penyakit, tapi obesitas itu adalah sakit. Kung Fu Panda itu adalah contoh yang baik. Posturnya besar, tapi tinju tendangannya sangat lincah. Itulah kabinet yang harus kita tunjukkan ke depan. Sebesar apapun posturnya yang ada, semua kekuatan politik yang ada, tanpa pembuktian-pembuktian yang nyata, pastinya akan mendapatkan kritik dan resistensi masyarakat. Saya termasuk yang berharap, Bang. Anda optimis sekali ya? Saya termasuk yang hakul yakin. Ini sedang pesta, jadi kita nggak boleh merusak pesta. Ini sedang pesta. Jadi ke depan kita tinggal lihat 2 bulan, 3 bulan setelah restrukturisasi itu sudah muncul, kantor ada, kabinetnya ada, kementeriannya ada, semua sudah tune in, semua kemistrinya terbangun. Dari situ kita akan menyaksikan sebenarnya menteri siapa yang bisa bekerja ataupun tidak bekerja. Menarik. Bung Slamet, apakah kemudian
Anda juga termasuk salah satu yang sepakat bahwa nanti orang-orang yang kemudian berada di kabinet merah putih ini akan selincah Kung Fu Panda. Dijawabin nanti, usai jeda saat lagi. Ya, Bung Slamet Ginting, seberapa yakin kemudian Anda melihat nama-nama yang berada di jajaran Kabinet Merah Putih ini bisa selincah dan juga mengikuti gaya kepemimpinan dari Prabowo Subianto dengan cita-cita dan juga target yang begitu tinggi di 5 tahun pertama ini? Oke, kalau kita lihat salah satu tingkat kepercayaan terhadap lembaga itu paling tinggi adalah Presiden, yang kedua adalah TNI di atas 80%. Kebetulan Prabowo sekarang menjadi Presiden yang berasal dari TNI. Karena itulah menurut saya apakah kabinet Prabowo ini juga akan efektif, ini juga sangat tergantung pada dia bagaimana mengelola dinamika konflik yang ada di dalam kabinetnya. Nah, dia harus menjadi strong leader. Yang ditunggu-tunggu orang adalah gebrakan-gebrakannya itu. Seperti pada saat pidato pertama sebagai presiden, ada gebrakan meja itu. Ini mengingatkan saya pada kehadiran Prabowo pada saat mengikuti konvensi Partai Golkar. Jadi semua pidato-pidatonya itu nyaris sama. Itulah yang ada di pikirannya. Karena itu kita sangat berharap dia mampu mengelola dinamika konflik yang ada karena banyak kepentingan, karena banyak aspirasi juga yang harus dia tampung dan dia harus selesaikan itu. Nah, persoalannya lagi, bagaimana apakah orang-orang yang masuk dari dalam kabinet itu betul-betul orang yang kompeten atau tidak? Ini harus kita uji. Karena itu menurut saya di dalam 100 hari itu Prabowo jangan ragu-ragu. Karena ini harus menjawab tantangannya. Apakah memang betul-betul Prabowo belum menunjukkan profil yang sesungguhnya sehingga kabinetnya begitu tambun? Apakah dia juga ingin membuktikan bahwa ini hanya sebuah strategi politik Prabowo kepada para pemilihnya, kepada para pendukungnya? Tinggal kemudian dia harus membuat target yang tinggi. Kalau tidak mampu memenuhi target itu, saya kira jangan ragu-ragu untuk memenggal kabinetnya. Istilah memenggal. Mas Di Uki. 100 hari pertama bahkan. 100 hari pertama? Ya, saya kira 100 hari pertama itu juga menjadi catatan. Tidak perlu menunggu 1 semester atau 2 semester. Kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Gejolak geopolitik dunia, termasuk kebutuhan ekonomi, tantangan Perang Dunia Ketiga yang selalu digembar-gemborkan Prabowo. Dan saya kira itu nanti dalam pertemuan di Akademi Militer juga harus disamakan visi dan misinya. Dan itu juga mereka harus berani seperti komponen cadangan. Mereka harus berani menjadi wajib bela negara, semacam wamil kalau memang ini dibutuhkan. Tentu kita ingat bagaimana Perancis sebelum Perang Dunia Pertama itu 10 tahun sudah memperkirakan. Dan kita sudah memperkirakan setidak-tidaknya Perang Dunia akan datang di tahun 2035. Nah, kita tadi berapa kali Prabowo kemukakan bahwa kita sedang berada di 16 ekonomi besar dunia. Targetnya menurut saya kalau ingin mencapai menjadi negara dengan 4 besar dunia bersama dengan Amerika, Cina, India yang jumlah penduduknya besar. Maka sekurang-kurangnya dalam 5 tahun itu kita harus naik peringkat menjadi 3 besar. Peringkatnya terus 3 sehingga pada tahun 2045 kita bisa mencapai 4 besar dunia. Karena itu menteri-menteri anggota kabinet yang lamban, yang tambun, saya kira tendang saja. Wah, tendang tegas ya Maria ya. Oke, gas sesuai dengan jargonnya. Tapi sebelum kita ke mahasiswa, Mas Uki, ini baru 2-3 hari Mas, ada saja yang ramai dan kesannya membuat blunder Mas. Ada yang pakai kop surat yang harusnya bukan kapasitasnya untuk acara untuk keluarga. kegiatan pribadi. Ada juga yang minta anggaran Mas, puluhan triliun, tepatnya 20 triliun Mas Uki. Ya, saya pikir kalau yang minta anggaran itu, saya percaya itu yang dimaksud adalah
Bapak Menham ya, Yes. yaitu Natalius Pak Pigai. Natalius Natalius Pigai. Pigai. Kami percaya bahwa niatnya itu cukup baik ya. Kami percaya bahwa Pak Menteri, saya itu selalu karena saya kenal personal dengan beliau ya, jadi saya memanggilnya Bang Pigai. Tapi karena beliau sekarang sudah menjabat sebagai seorang menteri, saya panggilnya Pak Men aja lah ya. Saya percaya bahwa Pak Men itu melakukan itu semua memang karena hitung-hitungan beliau terkait dengan apa-apa saja yang beliau sudah canangkan di kepala beliau untuk beliau jalankan yang kemudian dikonversi menjadi angka-angka, kurang lebih seperti itu ya. Namun kemudian hal-hal seperti ini memang adalah hal-hal yang sepatutnya dibicarakan di dalam lingkup pemerintahan ya. Jadi saya belum bisa berbicara banyak tentang beliau ya karena beliau juga akan menghadiri nanti pembekalan dalam tanda kutip di Magelang ya. Dan saya juga ada di sana nanti. Jadi nanti abang tatar semua itu Bang ya? Bukan saya yang tatar. Tapi saya di sana akan menjadi corong komunikasi pemerintah yang akan melayani media-media. Kurang lebih seperti itu ya. Yang akan mengkanter pertanyaan teman-teman. Pernyataan Pak Men dan Bu Men itu ya. Betul. Jawaban yang sama juga saya ucapkan juga untuk Pak Menteri yang tadi disebutkan sebelumnya yang soal Kopsurat. Jadi Pak Yandri. ya jadi untuk saat ini saya tidak ingin berkomentar banyak soal itu ya karena memang ini lembaga kami Kantor Komunikasi Kepresidenan memang masih belum berfungsi secara penuh dalam konteks mengkoordinasi komunikasi kementerian garis miring lembaga. Gitu ya. Saya akan tetapi ingin menjawab, ini saya jujur aja ya, ini karena prof-prof semua dan Al-Mukarrom, Mas Adi Prayitno ya, jadi yang menjadi concern itu saya catat semua loh dari tadi loh ya. Dan akan saya sampaikan ke dalam tanda kutip bos-bos saya ya. Tapi ada yang saya ingin jawab sekarang setidaknya ini ada 9 sebenarnya, cuman yang mau saya jawab sekarang tuh ada 1 aja lah ya. Terkait dengan pembuktian ya. Saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat fair sekali ya. Artinya boleh saja beredar di media manapun ya terkait dengan opini setiap pengamat ya. Setiap oposisi, setiap yang pro pemerintah baik itu meniupkan angin optimisme, meniupkan angin pesimisme. Silakan. Saya mencatat ya, yang meniupkan angin optimisme itu mengatakan begini biasanya. Karena kita belum bisa jawab, mari kita lihat karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini mesti diberikan kesempatan untuk membuktikan. Biasanya optimis begitu ya. Atau yang pesimis biasanya mengatakan begini, karena ini nggak bisa terjawab sekarang, mereka melemparkan agitasi, mereka melemparkan ketidakpercayaan, mereka melemparkan sinisme atau apatisme lah. Dua-duanya sah-sah saja. Tapi saya lihat di sini, di forum ini, kalaupun ada sesuatu yang membutuhkan pembuktian, maka itu harus dijawab. Dan terkait dengan kabinet yang mahal atau tidak, misalnya ya. Tadi saya sudah katakan bahwa di sini nggak ada kementerian baru, ya. Untuk kawan-kawan mahasiswa juga, tolong disampaikan kepada teman-temannya ya, nggak ada kementerian baru. Yang ada kementerian lama itu kita pisah-pisahkan supaya ini terfokus. Karena yang namanya kebijakan, itu hulunya ada di political will dulu. Baru turun ke financial commitment, baru turun ke aspek teknokratik, baru turun ke aspek teknis. Nah, political will seorang menteri dengan seorang dirjen tentu levelnya berbeda. Inilah yang kita kejar sekarang. Kalau mahal apa enggak, kurang lebih ya memang akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan karena ya tadi aparatur sipil negaranya akan ada peningkatan-peningkatan yang tadinya eselon 2 kemudian naik menjadi eselon 1 karena political will-nya juga harus ditingkatkan begitu ya. Tapi ini pun nggak akan jauh kok ya. APBN kita itu 3.000 triliun lebih. Pertama ya. Yang kedua, apa yang sudah digariskan oleh APBN, kita itu nggak mungkin keluar dari koridor-koridornya. Nggak mungkin kita keluar kalau nggak bangkrut ini negara. Dan yang paling sedih kalau negara ini bangkrut selain rakyat ya pasti pemerintah dong. Ya pasti rakyat sedih dan menderita ya. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak akan keluar dari apa yang sudah diketok palu APBN 2025 oleh kawan-kawan di DPR termasuk Bang Habibur Rahman ini. Oke, kurang lebih demikian. Kita pegang ya Mas Uki ya. Oke, kita fasilitasi dulu nih ya, nih para mahasiswa nanti yang mengikuti jejak Mas Uki juga nanti ya. Silakan monggo. Oke. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Revo Linggar Vandito dari Ilmu Politik. Pertanyaan saya fokus ke Mas Uki ya. Siap. Di dalam
perspektif komparatif politik atau politik perbandingan itu biasanya kita membandingkan kebijakan negara yang kurang lebih memiliki struktur yang mirip. Nah, dalam hal ini saya melihat ada dua negara, Amerika Serikat dan India, yang mana keduanya ini memiliki perbedaan. Yang mana Amerika Serikat itu cenderung memiliki kabinet yang ramping, sedangkan India memiliki kabinet yang lebih dari 50. Nah, pertanyaan saya kira-kira apa yang membuat Indonesia, dalam hal ini kan berarti Indonesia masuk ke dalam kabinet yang cenderung gemuk ya. Artinya apa yang membuat kita bisa mengikuti India dan apa yang menyebabkan kita mengikuti India dibandingkan dengan Amerika Serikat. Terus yang kedua, saya ingin sedikit diyakinkan, karena kalau misalnya kita melihat memang kabinet yang ada itu kan cenderung dia terdiri dari elit-elit partai politik, yang mana kalau misalnya dari rezim yang sebelum-sebelumnya elit-elit partai politik cenderung ada yang terkena atau terjerat kasus korupsi. Nah, apa kira-kira yang bisa membedakan kabinet Prabowo Gibran ini bisa anti korupsi? Saya mohon Mas Uki untuk meyakinkan saya sebagai bagian dari perwakilan mahasiswa di sini. Oke. Terima kasih. Satu lagi perempuan ya. Satu lagi perempuan, kita silakan. akomodir. Ada lagi yang ingin bertanya, mau laki-laki mau perempuan? Oh, laki-laki lagi, Oke, silakan. boleh, silakan. Ke Bang Habibur Rahman juga boleh. Pak Habibur Rahman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramadito Rasendia Dwi Tama dari UPN Veteran Jakarta. Saya pengen kasih pertanyaan dari diskusi tadi. Sebelumnya kan tadi kan ada diskusi yang dimana tuh ada pemisahan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya tuh ada kajiannya nggak sih atau risetnya? Kenapa pemisahan itu tuh bisa dianggap jadi langkah yang efektif gitu bagi kabinet merah putih ini gitu? Itu cukup pertanyaan. Oke, itu dulu ya. Langsung ke Mas Uki. Tolong yakinkan Mas anak-anak mahasiswa ini. Sekali lagi ini concernnya saya catat loh. Tadi pertanyaannya kenapa kita lebih mirip India daripada Amerika Serikat ya? Ya, saya paham betul India itu jumlah kementeriannya ada 50-an ya. Sementara Amerika Serikat sedikit ramping, bukan sedikit ramping, ramping banget ya. Itu ada belasan kalau nggak salah ya. 15 ya. Begini, kalau kita mengaca kepada konteks Amerika Serikat ya, kita juga harus paham bahwa urusan-urusan pembangunan, sektor-sektor pembangunan itu sudah banyak dihandle oleh pemerintah dari negara bagian. Karena mereka adalah federal state, sehingga pemerintah pusat itu memang tugas-tugasnya tidak sekompleks apa yang kita miliki sebagai pemerintah pusat di Indonesia. Ya, itulah kalau misalnya konteks Amerika. Ya, jadi sekali lagi memang sistemnya berbeda. Saya sepakat tadi Mas ya, Amerika Serikat ini dia kalau seperti kita, dia namanya bukan Amerika Serikat, tapi NKA, Negara Kesatuan Amerika, kayak kita NKRI, misalnya seperti itu ya. Nah, kita kan bukan negara serikat, sehingga masih banyak sekali urusan-urusan itu dihandle oleh pemerintah pusat ya. Nah, kalau kita berkaca kepada India, oke, India memang kalau misal kita jadikan contoh sekilas, itu tidak seperti atau setampan atau secantik Amerika Serikat yang sudah menjadi negara maju atau demokrasinya lebih mapan, kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini, di India itu pertama, mereka juga menganut sistem yang kurang lebih mirip daripada kita dibandingkan dengan yang di Amerika Serikat yang sangat federalistik. Ya. Yang kedua, India itu memiliki jumlah menteri kalau nggak salah saya itu 52 atau 53 ya. Tapi yang harus diingat kementeriannya juga efektif loh. Pertumbuhan ekonomi di India itu 7,7%. Jadi kalau misalnya kita mau berkaca, ditanya kenapa kita ngikutin India? Kita sebenarnya nggak ngikutin India, tapi bukan sebuah kebetulan loh. Kalau ada kemiripan antara Indonesia dengan India dalam jumlah hal menteri, ya, juga ada kemiripan dengan pertumbuhan ekonomi yang 7,7%. Dan kita mengincar 8% sesegera mungkin. Sesegera mungkin, kalau enggak either one. Kita terjebak di middle income trap atau kita mau jadi negara maju. Enggak ada pilihan yang lain. Enggak ada bisa kita bersantai-santai. Itu pertanyaan soal kenapa mirip India tadi ya. Pertanyaan kedua adalah kenapa banyak elit politik. Jadi sebenarnya kayak begini, kalau misalnya kita betul-betul mapping ya, di sini sebenarnya kader parpol gitu ya, itu di bawah 50% ya. Pernah saya baca media itu 36% kalau nggak salah ya. Tapi saya sendiri belum pernah menghitung. Tapi ini pun juga adalah sebuah paradigma yang saya pikir kita harus geser lah ya. Nggak semua kader-kader politik ya, kader parpol gitu ya,
itu tidak memiliki kompetensi. Atau sebaliknya ya, nggak semua yang mereka berada di jalur profesional itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian-kementerian. Jadi mendikotomikan unsur parpol dengan unsur profesional itu saya pikir akan membawa kita kepada sebuah kesimpulan yang tidak akurat. Kurang lebih seperti itu ya. Di parpol itu banyak sekali kok orang-orang yang profesional. Saya ambil contoh saya sendiri atau Bang Habibur Rahman lah. Bang Habibur Rahman ini seorang dokter loh. Gitu ya. Atau saya sendiri, saya sebelum ke politik itu kerja di UN, United Nations ya. Saya ke politik karena saya percaya bahwa dengan saya masuk ke politik, maka apa yang menjadi cita-cita saya terkait dengan kebangsaan itu bisa berdampak kepada orang banyak karena jalurnya itu kebijakan. Karena di politik kita punya ruang yang luas untuk membuat kebijakan. Jadi kawan-kawan mahasiswa juga jangan pesimis sama yang namanya aktor-aktor politik. Sampaikan semua di panggung catatan demokrasi ya. Iya, betul. Kita ke Bang Habibur Rahman, Jangan boleh, pesimis. Bang Habibur Rahman ditanggapi Bang, apakah kajiannya sudah matang tadi Bang? Kementerian Ya, dipecah-pecah itu Bang. Bukan sekedar kajian, ya, tapi ini merupakan serapan dari aspirasi masyarakat dan memang kesimpulan dari proses dialektika yang panjang ya selama 5 tahun terakhir. Saya di komisi-komisi di DPR hal ini terus bunyi, terus disampaikan. Bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, di Kementerian Hukum dan HAM yang satu jadi 3, di Kementerian PUPR itu kan memang sudah jadi wacana sejak lama. Jadi kalau dipertanyakan apakah ada kajian, apakah itu menyerap ada keterlibatan partisipasi publik, bukan sekedar 2 hal itu lagi, bahkan jauh lebih mendalam, sehingga memang oleh Pak Prabowo diputuskan demikian dengan menggunakan yang namanya hak prerogatif beliau. Lagi-lagi itu dia catatannya sebetulnya ya. Kalau kita bicara hak prerogatif sebetulnya kita nggak bicara lagi partisipasi publik, nggak bicara seharusnya ya. Kalau mau konsekuen ya, nggak bicara lagi soal prosesnya seperti apa. Tetapi dalam konteks ini dua-duanya dipenuhi. Ya, partisipasi publik, proses pengkajian dan penganalisaan dan dialektika yang demikian panjang. Enggak hanya sekedar studi singkat dan lain sebagainya. Ini dialektika yang sangat panjang selama 5 tahun terakhir, bahkan mungkin sejak masa-masa kita tarik sebelumnya. Spesifik boleh Bang Habibur Rahman ke bidang abang hukum dan HAM. Kenapa Kemenkumham, apakah sebelumnya ada persoalan rumit yang belum terurai sehingga sekarang dipecah jadi 3 Bang? Iya, Anda bayangkan ya, Kemenkumham seorang menteri ya membawahi mungkin 6 sampai 7 direktorat jenderal yang tupoksinya sangat berbeda ekstrem satu sama lain ya. Apa kaitannya tadi misalnya AHU, Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan pemasyarakatan? Apa nggak mumet kepala menterinya mikirin yang dia mesti multitasking sangat ya, memikirkan 7 hal yang berbeda padahal semuanya urgen ya. Misalnya pemasyarakatan, bagaimana kita mengatasi over capacity ya, setiap saya kunker itu setidaknya over capacity itu 300% di semua lembaga pemasyarakatan, itu bagaimana mengurai benang yang sekusut itu. Ini saja sudah kita kembangkan sedemikian rupa, sebetulnya ya kita sudah rem-rem. Masih banyak demand, tuntutan lagi dari pelaku di sana yang mengatakan, Pak ini masih kurang Pak. Masih kurang dipisah, harusnya imigrasi dengan pemasyarakatan dipisah. Tapi kan kita juga nggak bisa sewenang-wenang ya. Kita sebagai orang yang memegang kekuasaan, kita tuh harus mengambil kebijakan dengan berbagai perspektif. Karena melihatnya dari atas, ya nggak gampang ya. Kita memilih harus dari sudut ini, harus dari semua sudut itu enak dipandang gitu loh. Itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi di Kumham tadi sudah sangat jelas, itu sudah benar-benar sangat urgen, Pak. Karena semuanya urgen. Imigrasi apa yang kurang urgen? Imigrasi kita bingung sekali soal banyaknya WNA ya. Salah satu di antaranya di Bali yang semakin sulit terkendali, melakukan berbagai pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Karena kontrolnya semakin rumit gitu kan ya. Apalagi misalnya tenaga kerja asing ilegal. Iya, tenaga kerja asing ilegal, macam-macam.
tantangannya besar sekali karena itu memang perlu difokuskan masing-masing bidang tersebut. Termasuk juga memfokuskan nanti bagaimanakah agar para menteri ini satu visi, satu misi dengan Presiden Prabowo. Maka dari itu rencananya akan dibawa, ditatar di Gunung Tidar, Akmil, Magelang. Dijawabin nanti Bang, usai jeda, saat lagi Catatan Demokrasi. Anda kembali di Catatan Demokrasi pemirsa. Bang Habibur Rahman, nanti saya juga mau masukin mengenai hal ini yang sedang ramai. Nanti Presiden Prabowo akan membawa menteri dan juga wakil menterinya untuk kemudian ditatar di Gunung Tidar, Akmil, Magelang. Ya, namanya refreshment kita semua perlu ya, apalagi ketika kita hendak menduduki jabatan yang baru. Tapi ada hal yang juga cukup urgent ya, disematkan ke para menteri ini. Sebagaimana juga kami kemarin selaku anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra, kami juga masuk camp. Bukan apa-apa, yang disampaikan adalah situasi internasional yang memang saat ini sangat tidak menentu, ya. Dan waktu itu dihadirkan ya, yang memberikan materi adalah para ahli dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Pak Prabowo sendiri. Jadi ada situasi kita ini, bangsa Indonesia ini termasuk salah satu bangsa yang kurang aware situasi geopolitik internasional. Seolah-olah persoalan kita tuh hanya konflik di antar kita saja selama ini, antar partai politik, antar kekuatan politik internal saja. Padahal persoalan besar ya sedang terjadi di luar yang tentu akan berdampak kepada kita, baik dalam konteks ekonomi saja atau bahkan secara militeristik, secara militer. Nah itu mungkin yang juga akan disampaikan, sehingga dalam perumusan kebijakan dan lain sebagainya di masing-masing sektor juga ada acuan terkait geopolitik ini. Itu saya rasa penting ya untuk disampaikan. Jadi kemarin itu sudah anggota DPR dari masing-masing partai politik, kemudian juga Pak Prabowo juga mengundang secara khusus pimpinan partai politik dari berbagai partai ke Kemhan 2 hari berturut-turut juga kita mendapatkan pembekalan seperti itu ya. Tambah lagi sekarang adalah para pembantu beliau, baik menteri, staf presiden, utusan-utusan khusus diberikan. Sudah Bang kalau soal ya, ini lebih luas, lebih lengkap ya, lebih lengkap ya. Inilah gaya dan cara berpikir dan bertindaknya Pak Prabowo. Saya pikir nggak ada negatifnya ya. Jangan semua dibikin sinis, dipandang sinis. Kita tetap kritis bisa ya kan, tapi berikan sedikit kemewahan. Pak Prabowo memanfaatkan ya kewenangannya, hak prerogatifnya. Kita berpikir hal-hal yang lebih substansial saja. Oke? Baik, kita akomodir ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Najla. Saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari Ilmu Politik. Di sini pertanyaan saya untuk semuanya. Saya ingin bertanya, di sini kan sudah kita tahu ya bahwa menteri-menteri itu akan ditatar di Gunung Tidar begitu kan. Kan di sini kita tahu itu bahwa menteri itu kan banyak yang sudah sepuh gitu kan. Nah, apakah memang cara ini tuh efektif gitu untuk membina mental dan fisiknya para menteri gitu? Gitu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Prof. Ibnu monggo. Oke. Jadi begini Mbak. Ini termasuk gaya kepemimpinan tadi. Background Pak Prabowo adalah militer. Seorang militer dalam hal untuk mengatur bawahannya brainwashing dulu. Kalau perlu di styling dulu. Sejauh mana kesiapan daripada anak buahnya. Karena kondisi sekarang, kementerian sekarang ini punya target yang luar biasa. Sudah Pak Prabowo melakukan suatu pemisahan. Itu fokus. Fokus itu apa? Artinya bisa untuk evaluasi. Lah besok itu harus dilakukan ada suatu brainwashing. Bahwa saudara sudah dilakukan evaluasi. Ini repot. Repot tapi juga menjadi makna. Karena apa Mbak? Ini berbeda dengan pemerintahan kemarin. Kalau kemarin ada reformasi birokrasi, Indonesia maju, sekarang birokrasi yang tanda petik belum jelas. Lah, kondisi pertentangan kita sebagai masyarakat bawah dengan reformasi birokrasi dan tadi partai situasi gemuk. Nah, ini suatu yang perlu ada suatu penyamaan persepsi.
Oke, gemuk nggak apa-apa, tapi lincah. Oke, gemuk nggak apa-apa, tapi target terpenuhi. Ini yang diinginkan. Karena bayangan dari kemarin, kementerian kemarin, itu adalah gesit reformasi birokrasi. Ini yang harus jawab juga bahwa di masyarakat bawah loh, di kampus, di perguruan tinggi, golongan eselon 2, 3 itu hangus semua, hilang semua. Orang berpikir pekerjaannya memang cepat, tapi menjadikan ada yang hilang. Lah sekarang kok malah di tingkat kementerian ada tambah menteri ABC dan sebagainya. Ini kan suatu kontradiktif. Lah kontradiktif yang ada di masyarakat inilah perlu dijawab oleh menteri-menteri yang sekarang ditunjuk oleh Pak Prabowo. Sehingga tidak terjadi suatu benturan. Ada juga pihak yang mengatakan jangan-jangan nanti tumpang tindih kerjanya Nah, kalau nomenklaturnya demikian sudah juga. pecah-pecah. Potensi tumpang tindih ya. Ada pangan, ada halal, ada pertemuan. Wah itu banyak banget. Itu banyak banget. Ekonomi juga demikian juga. Kalau hukum saya sepakat tadi terpisah. Karena situasi sekarang memang dalam tanda petik nilai raport hukum, penegakan hukum agak merosot. Khususnya pemberantasan korupsi. Ini seluruh penegasan. Apalagi terkait besok dengan adanya KUHP baru. KUHP baru yang tinggal 1 tahun juga belum terjadi. Ini tantangan yang terbaru. Tantangan yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai dengan KUHP baru, KUHP-nya masih lama. Ini akan terjadi suatu chaos di dalam suatu penanganan hukum. Lah, terhadap masalah pangan, lah inilah yang harus kita tanamkan. Karena adik-adik, ini politik semua ya. Coba kalau teman-teman dari Fakultas Pertanian, coba kalau kaitannya dengan peternakan dan sebagainya. Ini menanti sekali. Bagaimana susu kita berjalan, bagaimana susu kita laku. Karena hasil dari suatu penilaian Mas Aldo, kecukupan susu di Indonesia itu baru 30%. Pertanyaannya 70% dari mana? Impor lagi. Lah ini yang ditunggu oleh Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan untuk suplai itu Mas. Sehingga bisa diperdayakan dalam kebutuhan nasional. Gitu. Oke, Mas Adi. Saya kira 2 hal ya. Pertama itu Prabowo sangat kelihatan sekali mempersiapkan kabinetnya ini dengan matang. Pertama misalnya soal beauty contest atau semacam audisi, menterinya ini kan tidak biasa. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi yang mungkin dilakukan 4 hari, 5 hari setelah dilantik. Prabowo justru seminggu sebelumnya sudah diumumkan minimal melalui beauty contest yang saya sebut audisi itu. Itu kan semacam soft launching sebenarnya. Ini adalah calon-calon menteri, wakil menteri dan kepala badan yang sangat mungkin akan menjadi menteri di kemudian hari di 5 tahun yang akan datang. Itu kan langkah pertama. Nggak cukup itu. Ada pelatihan 2 hari di Hambalang. Kalau melihat silabusnya, itu kelas internasional betul Pak. Itu menteri-menteri kalau dan wakil menteri yang rada-rada nggak ngerti bahasa Inggris agak repot itu untuk mencernanya. Itu sangat expert. Dan itu style Prabowo betul. Prabowo ini kan kelihatan sangat internasional. Jadi Prabowo itu sangat kelihatan bahwa persoalan kita memang banyak hal-hal yang perlu dibenahi tentang kemiskinan dan seterusnya. Tapi jangan pernah lagi menganggap Indonesia itu inferior dalam konteks internasional. Silabus yang kemudian dijelaskan 2 hari di Hambalang, bagi Kelas saya berat, itu adalah perkenalan sebenarnya bagi menteri-menterinya bahwa menjadi menteri dan wakil menteri itu tidak hanya cukup bekerja, tidak hanya cukup bicara tentang Indonesia, tapi ke depan Indonesia itu bisa bicara banyak di kancah global. Kan itu yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu di Bukit Tidar. Ini kan model kita kayak mahasiswa lah, kayak kayak semacam ospek, perkenalan, ada chemistry. Kan banyak menteri yang rada-rada nggak akur, misalnya Cak Imin dengan siapa Gus Ipul misalnya kan. Dibikin satu tenda kan enak. Dan kita bisa nguping kira-kira apa obrolannya, kapan nih damai. Kan kira-kira begitu. Atau misalnya Mas Karding atau dengan Cak Imin dulu kan dianggap agak sedikit ada barrier yang cukup tegas misalnya. Kan itu bisa ditemukan satu sama yang lain. Padahal saya juga berharap kalau ada menteri PDIP, ada menteri kemudian dari Nasdem di situ, ada Gibran, satu tenda juga ngobrol bareng kan enak Pak. Itu sangat rekonsiliatif betul. Yang ingin saya katakan sangat efektif Pak. Karena saya kira jangan bayangkan adik-adik semua, elit itu jangan bayangkan solid. Per hari ini mereka itu solid, sulit. Bahasa Maduranya. Mereka itu satu sama yang lain. Efek residu pilpres itu belum sepenuhnya sirna. Jadi kemah-kemah semacam itu sebenarnya ini untuk mengamplifikasi supaya tak ada jarak apapun. Bahwa mereka ketika berkumpul jadi menteri, bahwa pikiran mereka itu adalah pikiran-pikiran sektarianisme itu dihilangkan. Ke depan mereka bekerja sesuai tupoksinya sebagai menteri. Menarik Pak Slamet, elit tidak selalu solid ya. Belum tentu solid sekarang.
Ya, paling tidak Prabowo ingin menunjukkan bahwa pada saat perang dingin dulu kita punya pemimpin yang sangat orator gitu, Bung Karno, kemudian pas di situasi yang sangat tidak menguntungkan di tengah geopolitik global seperti ini, paling tidak Prabowo ingin mengemukakan bahwa di antara 8 presiden Indonesia, 3 itu berlatar belakang militer. Karena di tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti sekarang, maka jangan lagi membedakan pemimpin dengan background sipil atau militer. Toh militer juga tampil melalui forum yang demokratis, melalui pemilihan. Nah, ini juga sekaligus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini sudah bersiap apapun, kita ingin menjadi negara yang besar, terutama juga dengan tantangan-tantangan militernya. Kita ingin kembali menjadi negara yang kuat secara militer di belahan selatan dunia, seperti pada saat kita ingin merebut Irian Barat. Ini kan pesan kepada dunia di saat kekuatan militer dunia sedang bergolak antara kubu Cina dengan kubu NATO misalnya, dan itu Indonesia ada di tengah-tengah. Jangan coba-coba ganggu kita. Kita politik luar negeri kita itu bebas aktif dan kita bisa berteman dengan siapapun di blok-blok itu. Sehingga dalam pertemuan di Akademi Militer saya kira juga ingin memberikan pesan pada menteri-menteri jangan lagi ada dikotomi sipil militer. Dan kita juga mungkin perlu membahas juga ada operasi militer selain perang dengan operasi militer perang. Di tengah situasi seperti ini juga harus ditata kembali. Ini perlu dikotomi enggak dengan situasi seperti ini? Karena perang itu tidak lagi diumumkan dengan pernyataan kami akan menyerang. Tapi dengan kondisi seperti sekarang bisa mengirim virus seperti COVID dan segala macam. Lewat nuklir, biologi dan kimia itu sudah ada penyerangan. Apalagi kita sedang mempersiapkan angkatan cyber. Dan itu perang itu tidak nyata tapi bagaimana tentara kita atau tentara asing sudah berada di negara lain tanpa diketahui. Inilah barangkali menurut saya outbound menyamakan visi misi di antara para menteri, wakil menteri dan kepala lembaga setingkat menteri di Akademi Militer nanti. Menyiapkan kabinet merah putih akan dinamika geopolitik. Kami akan kembali saja saat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Maria, kita kasih kesempatan mahasiswa yang ingin bertanya unek-uneknya daripada ditumpahkan di TikTok, di X, di Langsung Instagram. saja di sini. Di Catatan Demokrasi ya. Monggo, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafif Lukmanul Aziz dari Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Saya izin mau nanya mungkin ke Pak Habibur Rahman, itu saya pengen mungkin masih terkena di hati saya, apakah boleh seorang mahasiswa memiliki jiwa pesimis terhadap pemerintahan atau kementerian yang gemuk sekarang? Apalagi kan kita mendengar statement Pak Prabowo kemarin itu bahwa harus saling merangkul, harus menjadi kesatuan yang kuat. Apakah itu wajar Pak Habibur Rahman? Terima kasih. Hidup mahasiswa. Ya mau pesimis mau optimis ya itu hak kalian ya. Cuma kan sudah disampaikan berulang kali tadi ya apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi dasar Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya dengan cara seperti ini, dengan membentuk kabinet yang fokus ya. Tinggal dicerna saja bos ya. Tapi yang jelas yang akan mempertanggungjawabkannya nanti Pak Prabowo sendiri, karena itu ada di pundak beliau ya. Kita kadang-kadang bicara gampang soal hak prerogatif ya, tapi kita nggak paham maknanya seperti apa. Padahal pelaksana hak prerogatif itu juga Pak Prabowo sudah sangat mengakomodir berbagai masukan dan sudah sangat menyerap dan berbagai macam dinamika yang terjadi selama ini. Mungkin kita sebagai intelektual ya nggak bisa
membatasi diri kita sekedar mau optimis mau pesimis. Boleh nggak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Anda mau pesimis mau bunuh diri juga boleh gitu kan ya. Istilahnya begitu. Tapi dicerna saja apa yang disampaikan ini. Terima kasih. Oke. Prof. Ibnu. Jadi begini, kita harus berpikir positif. Karena semua itu bagian dari gaya kepemimpinan. Gaya demokrasi. Kemarin kan Pak Prabowo mengatakan demokrasi ala Indonesia. Kan begitu kan. Ini catatan tersendiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memberikan masukan. Ini masuki tadi. Bagaimana kita memberikan respon. Karena kita sebagai rakyat harus juga cerdas. Apakah programnya sudah Bapak dilakukan atau belum? Apakah sudah mensejahterakan rakyat belum? Karena kemarin kalau lihat kan semangatnya Pak Prabowo menggebrak-gebrak meja. Yang saya takutkan adalah para menterinya yang tidak seirama dengan presiden, yang tidak mampu mengikuti gaya kerja daripada presiden. Ini yang paling berat. Kan makanya mau dibawa ke Magelang, Prof. Iya, di bawah Magelang itulah salah satu cara. Coba kalau lihat stylenya, gaspolnya kan luar biasa Pak. Luar biasa Mbak, tapi begitu nanti pada implementasi di lapangan, apalagi variatif lagi menteri itu juga berbagai corak, berbagai ideologi, harus satu sama. Karena goalnya adalah satu, bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu. Masuki. Ya, saya ingin membocorkan sedikit rahasia, nggak rahasia tapi cerita di belakang layar lah ya. Soal apa yang dilakukan Pak Presiden saat itu belum menjadi presiden ketika memanggil sejumlah calon menteri. Percakapannya apa sih kurang lebih gitu ya? Bocorin Mas malam ini Mas. Oke siap. Jadi saat itu setiap calon menteri, calon wakil menteri, calon kepala badan dan calon wakil kepala badan ketika dipanggil oleh presiden terpilih saat itu statusnya masih presiden terpilih ya, itu diyakinkan oleh beliau, kamu nggak boleh rampok uang rakyat, kamu nggak boleh ambil uang APBN ya, di luar konteks gaji. Kalimatnya persis gitu? Persis seperti itu. Dan kamu nggak boleh ambil keuntungan dari kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi kamu. Itu ketika dipanggil ke Kartanegara. Kemudian diberikan pelatihan. Hambalang. Atau pembekalan lah, bukan pelatihan. Di Hambalang, di Kabupaten Bogor. Ya. Saat itu yang diberikan adalah capacity building atau perluasan wawasan terkait dengan beberapa hal. Saya sebutkan 3 di sini. Yang pertama itu adalah wawasan ekonomi. Yang kedua adalah wawasan geopolitik. Tadi sudah disinggung oleh Bang Habib. Ya. Dan yang ketiga adalah wawasan tentang artificial intelligence. Apakah ini threats, ancaman, atau apakah ini peluang? Atau bagaimana menggunakan artificial intelligence sebagai bagian dari proses digitalisasi, sebagai bentuk transparansi untuk mencegah korupsi. Itu yang terjadi di Hambalang. Ya. Lalu yang ketiga akan dilakukan di Magelang, di Jawa Tengah. Dan ini Presiden Prabowo menginginkan orang-orang yang berada di kabinetnya, baik itu menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, ya, untuk menanggalkan warnanya masing-masing, untuk menanggalkan status sosial ekonomi masing-masing, untuk menanggalkan profesinya masing-masing. Ada yang dari profesional, ada yang pengamat atau akademisi, ada yang politisi dan lain. Itu semuanya dilepas dan melebur bersatu padu menjadi bagian dari kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Gitu. Dan setelah pembekalan di Magelang ini ya, bukan hanya mereka diharapkan untuk menjadi solid, mereka mengikis yang namanya sekat-sekat psikologis di antara para menteri, mungkin sebelumnya ada hard feeling ya kan. Nah, ini supaya selesai semua saat itu ya. Tapi juga mereka diharapkan betul-betul bisa merasakan menjadi rakyat biasa yang nggak punya atribusi sebagai katakanlah ini pengusaha A, ini pejabat partai B, ini dan lain-lain. Mereka tidur di tenda semua. Ya, saya besok pagi jam 5 berangkat ke Magelang, ya, dan saya di sana bukan sebagai partisipan atau peserta, tapi saya akan hadir di sana sebagai orang yang melayani media. Dan saya di situ sempat bercanda sama teman saya. Besok saya bisa ngetawain menteri-menteri ini. Kalian tidurnya nggak semewah saya tidur di kasur di kamar. Kalian tidurnya di tenda-tenda. Kurang lebih seperti itulah yang ingin
dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ada pelatihan fisik juga nggak? Nggak Di sana? nggak ada. Jadi di Kan sana kalau Akmil kan bayangannya. nggak ada. Di sana fokusnya adalah kedisiplinan, Oke. ya, kemudian teamwork. Tapi yang jelas setelah dari sana, Kabinet Merah Putih satu visi, siap langsung aksi. Dan Kurang lebih seperti ini itu. juga Mas Uki, rakyat juga ingin segera janjinya diwujudkan, ingin merasakan program-program nyata dari Prabowo. Mas Adi Praitno. Singkat Mas. Dua hal ya, dalam budaya demokrasi, sikap optimis itu menjadi penting. Percaya pada presiden, percaya pada menteri, dan lembaga-lembaga itu adalah menjadi esensi bagaimana stabilitas demokrasi kita tumbuh. Ada satu ungkapan dalam tradisi Arab yang disebut dengan at-tafa'ul asasun najah. Jadi optimisme itu adalah kunci kesuksesan, bukan hanya untuk pribadi tapi untuk bangsa. Jadi mahasiswa, lihatlah per hari ini di tengah pesta, kita punya presiden di seluruh Indonesia, kita bisa menyaksikan pelantikan presiden, menteri, wakil menteri, kepala staf, kita harus optimis bahwa mereka ini bisa bekerja untuk bangsa dan negara. Tapi ingat, kalau beberapa bulan ke depan tidak sesuai dengan janjinya, tidak sesuai dengan visi misinya, mari kita kritik dan koreksi bersama-sama. Tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Singkat saja. Baik, karena mahasiswa ilmu politik tentu teman-teman punya memahami tentang beberapa paradigma ilmu sosial. Anda bisa menggunakan paradigma kritis, Anda bisa menggunakan paradigma positivis, Anda juga bisa menggunakan paradigma konstruktivis dan juga bisa menggunakan post-positivisme. Jadi bukan persoalan pesimisnya, tapi Anda bisa melakukan kritis tentu dengan argumen-argumen yang matang sebagai ilmuwan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Mas, terima kasih juga Prof. Itu dia yang akan nanti mengcover semuanya. Mas Adi, terima kasih juga untuk Mahasiswa, terima kasih sudah berpartisipasi. Kalian sudah berani bertanya langsung. Kami berharap janji Prabowo dan juga Gibran segera ditepati agar kita merasakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan demi bangsa tercinta Indonesia. kita dulu mengkabinet Merah Putih. Oke, gas, saya Maria sedang. Saya Andrew Mercury, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh